Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Agus Darmaji. Ya, kali ini saya akan membahas perbedaan mobil pedot dan bodong. Pedot itu mobil aplikasian, bodong itu mobil curian. Nah, beda tipis, sebenarnya beda tipis, tapi alurnya beda. Begitu alurnya udah seperti ini, jauh gitu loh. Dan tingkat kriminalnya pun, maksudnya pasalnya pun beda gitu loh. Nah, aku jelasin dari mobil bodong dulu ya. Kalau mobil bodong itu mobil curian. Mobil curian tuh biasanya hanya kunci doang. Gak ada kuncinya mungkin kali ya. Kalau mobil curian tuh gak ada kuncinya. Terus gak ada STNK, gak ada surat-suratnya. Intinya gak ada apa-apanya lah, itu mobil curian. Terus kalau mobil rental ya paling adanya STNK kan gitu kan. Nah, ini bahaya ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin ditawari sama orang lain yang nggak kita kenal atau dikenal, ternyata kok mobilnya hanya STNK atau cuman kunci, ya saran saya ditolak. Ya, ini nggak main-main, ini hukumnya nggak main-main, kriminalnya nggak main-main. Walaupun Anda itu orang baik, walaupun Anda itu lurus ya, misalkan kok dijual ke Anda itu dengan posisi minta tolong dong, saya butuh uang nih, jaminannya ini mobil. Nah, sedangkan Anda tidak tahu asal usul mobil, jangan diterima. Ya, resiko. Saya udah berkali-kali tuh orang datang ke rumah saya ya, atau mengajak saya ketemuan di luar hanya untuk ngobrolin hal sepele ya. Orang yang minta tolong ke saya, dia sering ya, yang kena tipu kayak gitu tuh banyak gitu loh, yang udah terlanjur sampai akhirnya mereka terjerat hukum, yang harus keluarin rupiah banyak itu buat pihak kepolisian ya. Ya makanya hindari, hati-hati di sini. Kalau mobil bodong curian, wah udah bain-bain. Yang penadah pun kena 480 pun nggak bain-bain, iya toh. Nah, di sini kalau curiannya hanya curian ya dicuri, orangnya masih selamat semua kan. Yang namanya curian kan kita nggak tahu prosesnya nih ya. Bisa jadi si pelaku ini mencuri mobil dengan merampok rumahnya, contoh datang rumahnya diambil dibunuh semua, fatal dah. Nah, bisa jadi penadah yang kita nggak tahu apa-apa ya, kita hanya disuruh bantuin, niatnya bantuin, ternyata mobil curian ya, bisa jadi kita bisa kena sebagai pelaku juga, walaupun kita nggak ngelakuin loh ya, walaupun kita hanya niatnya nolongin, atau kita membeli sesuatu yang dengan barang murah. Nah, ini bahaya di sini, nggak bain-bain hukumannya, apalagi sampai ada kasus dapat mobilnya si pelaku ini dari membunuh orang atau gimana ya, itu kan itu udah bisa 15 tahun penjara itu ya. Itu udah ikut pembunuhan berencana, makanya hindari itu kalau mobil bodong ya. Nggak main-main, panas banget, panas, lebih panas dari api neraka gitu loh. Nah, bagaimana bedanya dengan mobil aplikasian atau pedot? Pedot itu dari, jadi gini, kalau mobil aplikasian itu adalah mobil yang masih kredit. Ya memang mobil curian masih kredit pun ada, tapi ini ada syarat-syaratnya. Contoh, mobil aplikasian itu harus ada STNK, kunci minimal 2 ya, ya masih utuh. Terus surat-surat kontrak dari pihak leasing, bukti angsuran, KTP atas nama, ya kan? Ini harus ada, polis asuransi pun ada biasanya. Nah, ini yang disebut aplikasi atau surat-surat yang mendukung sehingga dibeli dari pihak atas nama. Ya, kembali lagi, nggak semua leasing itu bisa oper resmi. Ya, jadi bukan salah konsumen juga sebenarnya, karena apa? Konsumen pun rencana pengennya ya punya mobil kan gitu kan, punya mobil, tapi yang namanya musibah siapa yang tahu, di tengah jalan ternyata macet sampai akhirnya nggak mampu bayar. Nah, padahal dari pihak leasing pun udah dianalisa, udah disurvei kan gitu. Nah, si konsumen ini akhirnya terpaksa lah jual. Terus dioper kredit, ternyata leasingnya tersebut nggak bisa oper resmi gitu loh. Akhirnya
dijual lah ke orang lain. Niatnya sih oper kredit di bawah tangan. Iya, kalau di oper di bawah tangan kan hanya sekedar surat. Ya kalau misalkan habis itu pembelinya dijual kan ya selesai kan. Nah, cuman hukumnya beda di sini. Kalau tadi curian itu udah jelas ini udah fatal, kalau di sini masih agak ringan. Ringannya seperti ini. Di sini yang paling dirugikan adalah pihak leasing. Artinya pihak leasing akan melaporkan si debitur atau konsumen atas nama, ya kan? Nah, tapi faktanya nih yang ratusan kasus yang saya tanganin, yang saya tahu, itu nggak semua pihak leasing melaporkan konsumen dengan asal. Satu, mungkin ada pertimbangan mulai dari tenor dari pihak finance di akad kreditnya sama debitur. Kedua, belum tentu itu mobilnya hilang, ya. Artinya dari pihak leasing belum menemukan bukti-bukti yang valid gitu loh. Nah, ketiga, ada proses mulai SP1, SP2, SP3 itu yang harus dijalankan dari pihak finance dan sampai somasi 1, somasi 2. Lah ini baru bisa dilaporkan ke pihak polisian setempat. Lah tapi pun nggak semua pihak polisi bisa nerima laporan finance asal-asal gitu loh. Kecuali tanpa adanya bukti kan gitu, bukti atau dugaan. Makanya nanti misalkan terjadi somasi 1, somasi 2 akan timbullah yang namanya panggilan atau klarifikasi dari pihak kepolisian. Yaitu biasanya panggilan 1 kan gitu kan, konsumen dipanggil atau debitur dipanggil, dimintain keterangan. Nah di situ keterangannya seperti apa, nah itu tergantung pihak debiturnya. Ya kalau memang mobilnya di bawah 100 juta mungkin masih bisa diajak damai lah ya. Aku bilang masih bisa diajak damai. Tapi kalau mobilnya udah di atas 100 juta itu, kalau memang debiturnya ini pemain, ya mungkin bisa di LP-in gitu loh. Di LP-in ya, walaupun prosesnya pun lama gitu loh. Prosesnya lama, bener proses lama. Nah, jadi saran saya hati-hati dalam membantu orang, itu pertama. Kadang kita bantu orang tuh niatnya membantu ya, tapi kita malah dipentung dia gitu. Terus hati-hati dalam menerima mobil. Kita harus tahu nih asal usul mobil dari mana. Jangan sampai kita dicap sebagai 480 nih ya, penadah ya. Kalau udah penadah ternyata mobil udah ada GPS-nya, diminta kamu mau apa? Kita nggak punya bukti kepemilikan BPKB kan? Tuh. Nah, memang kadang mobil itu kan gaya hidup ya. Tapi kalau memang belum bisa beli yang bagus ya kita kan sekarang mobil kan murah, harga mobil kan jatuh semuanya. Nah, efek dari apa itu namanya mobil bodong dan pedot itu nanti larinya kemana coba? Itu nanti akan larinya ke para pemain di seluruh Indonesia. Nggak cuman di Jateng, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, seluruh Indonesia itu pasti ada. Gak usah jauh-jauh nih. Barusan tadi aku lihat di Jawa Tengah ini ya, itu kendaraan yang pajaknya telat aja udah 1.500 kendaraan. Bisa bayangin nggak 1.500 kendaraan? Nah, di antara 1.500 kendaraan ini tanggal 23 ya, 23 bulan Juni 2020, boleh dicek. Nah, itu nggak semuanya itu resmi, ya semuanya resmi. Aku yakin nggak semuanya resmi. Makanya hati-hati sebelum kita jatuh atau terjerat, setidaknya kita hati-hati itu penting ya. Salam dari saya. Ya aku gak minta banyak ya, minta kalau memang suka dan bermanfaat minta tolong di like dan subscribe-nya ya. Bye.